Hai guys, welcome back to my channel. Jadi ini adalah hari Senin tanggal 30 Maret. Besok adalah pengumuman SNBP. Ya emang agak deg-degan sih ya. Agak berharap sih. Siapa sih yang gak berharap sama pengumuman SNBP dan dapat biru. Dan besok Sabtu bisa langsung cari kos. Aku benar berharap biar semuanya Allah permudah, jadi aku juga lebih mudah dalam mencapai cita aku. Kuncinya itu ya apa ya guys, kalau udah Allah permudah, secara kan aku sudah dipermudah Allah dalam segi keluarga, pertemanan, percintaan, semuanya udah dipermudah sama Allah dan aku benar-benar bersyukur. Semoga aja di karir dan pendidikanku selanjutnya Allah juga permudah dan Allah mengizinkan hamba untuk bisa menjadi versi terbaikku. Oke, next. Langsung aja kita bahas ke intinya. Jadi di video kali ini aku mau cerita beberapa hal yang aku implementasikan dan aku lalui dan aku rasakan di relationship aku kali ini. Ini adalah relationship aku having partner ya guys. Part keberapa ini? Kesekian kalinya, tapi aku rasa untuk saat ini itu cukup baik sih guys, cukup baik dan bagus karena semuanya tuh berada di kontrol aku. Karena yang bisa kita kontrol kan lingkungan diri kita sendiri kan, lingkungan diri kita sendiri dan orang-orang yang ada dalam inner circle diri kita. Jadi menurut aku ya guys, love it's not about a feel but it's about skill. Karena love itu adalah skill atau cara kita berperilaku sehingga membuat orang lain itu merasa dimengerti, dihargai, dihormati, di-value, dan dimanusiakan. So that's why aku selalu berpedoman sama statement love is about how you make them feel. Bagaimana cara kamu membuat mereka merasa seperti itu sehingga mereka hatinya lebih terbuka dan bisa having a same feeling with you guys. Dan untuk saat ini dan selama ini aku rasa aku itu udah menerapkan beberapa atau hampir semua ya, masih bertahap sih, beberapa hal yang merujuk pada healthy relationship yang aku ingin ciptakan di kehidupan romantic relationshipku kali ini. Kayak openness, open communication itu sudah aku terapkan dan banyak hal lainnya sih. Yang belum sih untuk sekarang kan alhamdulillahnya masih belum menemukan konflik yang bisa membuat hubunganku retak ya. Dan sebenarnya konflik itu adalah salah satu tantangan, challenge dalam relationship kita untuk masing-masing partner itu bagaimana cara menghandle-nya gitu guys. Enggak. Cara dari masing-masing partner untuk menghandle apabila ada konflik yang terjadi dalam relationship. Karena kalau bisa ngehandle-nya itu bakal ngebuat hubungan itu semakin kuat dan semakin strong, deepest, semakin dalam, semakin kuat dan semakin bermakna. Dan aku juga banyak banget baca buku soal having relationship ataupun tentang relationship, inner relationship, romantic relationship, family relationship. Karena relationship itu adalah salah satu faktor cara kita menciptakan meaningful life selain dari diri kita sendiri. Selain kita jadi versi terbaik diri kita sendiri, kita juga harus punya relationship yang baik dan bagus. Dan nyatanya orang-orang itu atau di sosial media itu banyak banget statement yang membuat standar-standar pasangan yang gak masuk akal sih menurutku. Karena dikit-dikit dikatain red flag lah, dikit-dikit dikatain harus putus dari hubungan yang gini. Padahal kan setiap orang itu kan relationship-nya atau hubungannya itu kompleks ya, gak bisa disamain satu sama lain. Jadi orang-orang itu hanya mengonsumsi gambaran secara umum relationship yang distandarkan oleh sosial media, terus mereka ngecapnya sebagai red flag dan mereka mengikuti kata-kata di sosial media untuk mengakhiri hubungan mereka. Padahal setiap hubungan itu ada red flagnya. Dan emang iya ada red flagnya, tergantung cara kita memahaminya, memakluminya, dan mengubahnya. Karena semakin kita berusaha untuk membuat hubungan tersebut menjadi lebih baik dengan cara kesadaran diri dari setiap pasangan untuk mau mengubah red flagnya, itu akan juga semakin kuat dan semakin dalam hubungan tersebut guys. Dan cara mengetahui red flagnya sebuah hubungan itu didapat dari jangka panjang. Gak bisa kalau
hanya dengan conversation atau deep conversation itu membuktikan bahwa oh orang itu ternyata red flagnya seperti ini. Itu nggak bisa guys, hanya waktu yang bisa membuktikan. Dan rata-rata orang itu nggak bisa konsisten sama waktu jangka panjang hubungan karena mereka ngerasa monoton sama hubungan mereka, dan akhirnya mereka memilih untuk berakhir lah, putus lah, karena rasa bosan yang mereka rasakan dalam diri mereka. Karena hubungan yang sehat itu juga perlu waktu yang lama untuk tahu red flagnya bagaimana dan cara kita membenahinya bagaimana, sehingga tercipta hubungan yang lebih sempurna dari hubungan sebelumnya. Kayak gitu guys. Itu sih menurutku standar sosial media yang harusnya kita tuh nggak selalu jadikan patokan untuk standar relationship di kehidupan kita. Karena kan di postingan sosial media orang-orang itu kan hanya ngeposting the piece, beberapa hal yang positif, beberapa hal yang menarik dan romantis di kehidupan mereka. Kan jarang ya orang yang ngeposting bad side-nya hubungan mereka di sosial media, kecuali orang-orang yang menurutku caper ya, caper sama hubungan mereka, caper pengen dimengerti. Tapi nggak masalah sih sebenarnya, itu tergantung mereka sendiri sih. Gitu sih guys. Dan juga rata-rata orang-orang di sosial media itu yang aku temuin itu adalah mereka itu berusaha mencari partner yang terbaik, partner yang sudah secure, partner yang sudah punya secure sama diri mereka sendiri, tanpa mereka melihat bahwa diri mereka sendirilah yang perlu dibenahi, bukan pasangan mereka. Itu juga salah satu menurutku hal yang standar sosial media yang aneh, karena kita itu dituntut untuk berusaha mencari partner yang sempurna tanpa berusaha kita melihat ke diri sendiri apakah kita itu sudah sempurna. Nyatanya kan nggak ada yang sempurna kan manusia kan. Nyatanya setiap manusia pasti punya kekurangan. Itu semua tergantung cara kita mentoleransi, batas toleransi kita terhadap pasangan kita. Jadi belajar mencintai itu kan skill ya guys, skill kita. Dan banyak banget cabang skillnya, kayak skill untuk toleran, skill untuk menghargai, skill untuk mendengarkan, skill untuk memahami, skill untuk memaknai, dan masih banyak hal lain lagi. Karena hubungan romantic relationship itu hubungan kita dengan manusia yang lain, jadi nggak bisa kalau cuman satu pihak saja yang bekerja, harus dua pihak bekerja sama. Gitu sih guys menurutku. Masih azan guys, kita skip dulu ya.